eh, terkait dengan review LK5. LK5 ini hasil pelaporan asesmen yang berawal dari asesmen, mestinya ini mungkin asesmen sumatif ya, yang nanti menjadi bahan laporan. Monggo Bu Teti bisa memberikan apa masukan atau catatannya. Baik, terima kasih. Eh, Langsung saja ya, Pak. Ya, Eh, untuk eh, secara garis besar, baik dari LK 56, eh, kemudian eh, s- semuanya ya, secara garis besar dulu. Eh, yang utama adalah eh, masih belum ada penulisan semester yang saya lihat. Jadi nanti mohon yang ada itu hanya baru kelas sama sama apa namanya, kelas sama astagfirullah namanya. Yang jelas menurut saya untuk semester itu belum belum tertulis oleh teman-teman di modulnya. Kemudian penulisan semester, kemudian eh, konsisten dalam format penulisan. Jadi masih banyak teman-teman penulisannya mulai dari spasi, fontnya yang nggak konsisten, kemudian tabelnya yang terlalu padat, kemudian rubriknya juga itu secara garis besar banyak yang harus diperbaiki lagi. Artinya konsistensinya. Contoh penulisan Nabi dan Rasul itu terkadang O, terkadang A gitu. Jadi kalau saya perhatikan sebagian besar masih teman-teman masih perlu dikonsistenkan lagi. Penulisan sholat, penulisan rukhsah itu masih perlu dicek kembali. Kemudian tanda tangan juga belum. Tanda tangan nanti mohon yang belum diisi tanda tangan silakan diisi tanda tangan. Kayaknya eh, kalau sudah seperti ini kita perlu minta tanda tangan scan kepala sekolah juga eh, karena online gini kan nggak mungkin tanda tangan beliau. Tapi yang jelas kita harus matur untuk minta tanda tangan beliau karena memang menurut saya diperlukan tanda tangannya dengan scan dari kepala sekolah kita masing-masing dan kita sendiri juga sudah harus punya scanan tanda tangan kita. Eh, Itu secara garis besar, jadi ada tiga secara garis besarnya yaitu tanda tangan yang masih banyak kosong, kemudian penulisan semester itu juga masih banyak yang kosong, kemudian konsistensi penulisan format, penulisan font, tabel dan lain sebagainya. Tabelnya, rubriknya gitu ya. Ada yang penulisannya tuh terkadang tidak melihat spasinya, marginnya seperti itu. Itu perlu perlu dilihat kembali. Kalau tulisannya enak, rapi, spasinya, marginnya, itu yang membaca juga enak, enak runtut gitu loh. Tapi kalau udah eh, nggak karuan spasinya, kemudian fontnya nggak jelas gitu, yang membaca juga rada-rada agak tambah pusing nanti gitu. Gitu. Itu jadi mempercantik tulisan, memperindah spasi dan penataan tulisan itu juga menurut saya sangat diperlukan. Itu itu secara garis besar hampir semua rata-rata seperti itu. Jadi mohon dicek kembali yang mungkin ada yang menggunakan tabel tapi penulisannya eh, mungkin tidak menggunakan garis dan lain sebagainya akan lebih enak kalau setiap itemnya itu ada garisnya jadi terlihat lebih rapih gitu. Kayak tabel-tabel seperti itu. Itu secara garis besarnya untuk K1 eh untuk Bapak Mas Duha, eh,
tolong perhatikan lagi penomoran dalam KKTP. Jadi kalau ada penomoran 1.2, 1.1.3, maka KKTP-nya mengikuti penulisannya. Berarti kalau 2.1, maka KKTP-nya 2.1.1 seperti itu. Jadi harus disesuaikan. Kalau nggak pakai, beda itu kalau nggak pakai. Tapi kalau sudah pakai 4.1, maka KKTP-nya juga harus mengikuti yang di depannya. Jadi disesuaikan dengan TP-nya. Jadi TP-nya contohnya 3.1, maka KTP-nya harus mengikuti TP seperti itu. Kemudian kata operasionalnya mohon divariasikan. Jangan menjelaskan semuanya. Jadi TP-nya tuh menjelaskan semuanya. Jangan. Tapi buatlah variasi dari kata operasional C1, C2, C3, C4, C5. Itu akan lebih lebih berkembang nanti kita menjadi seorang guru. Jadi kata operasionalnya kurang bervariasi. Lebih Jadi berkelas gitu Bu Tati ya. mm-mm, harusnya harus bervariasi gitu loh. Jadi dari Nah, C1, C2, C3 itu akan asik itu. Kemudian untuk Pak Pak eh, untuk pengelola asesmennya ya, eh, untuk deskripsinya itu cenderung umum saja, artinya kurang memberikan pemberian panduan konkret kepada anak untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka ya untuk pengolahan hasil asesmennya. Kemudian eh, dalam deskripsinya itu eh, tidak mendapat gambaran menyeluruh tentang aspek yang harus ditingkatkan. Jadi hanya indikatornya dibahas hanya tentang kemampuannya saja, tapi tidak menyentuh aspek apa yang harus ditingkatkan. Itu untuk indikator hasil asesmen. Asesmennya kemudian untuk laporannya eh, membuat deskripsi motivasinya yang harusnya lebih positif lagi ya. Contohnya tidak sepenuhnya memberikan semangat kepada anak untuk bisa ke arah kebaikan. Jadi masih kurang menurut saya gitu. Jadi ada arahan untuk memotivasi yang positif, tapi menurut saya eh, masih kurang untuk mengarahkan kepada semangat untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka. Itu untuk penyusunan laporan asesmennya. Kemudian untuk Ustadz Zainus eh, tadi hampir sama ya. Kata operasionalnya juga mohon kata operasionalnya sebaiknya dari yang rendah dulu ke yang tinggi. Jadi dari C1 kata operasionalnya langsung naik, naik, naik itu akan jadi lebih baik ke untuk konsistensi format penulisannya sama dengan yang tadi. Eh, jadi mungkin penulisannya kalau dalam lembar itu sudah tidak cukup eh, tabelnya, maka bisa berpindah ke eh, halaman selanjutnya. Ya biar enak dilihat lah gitu. Seperti itu. Kemudian untuk deskripsi kemampuan untuk pengolahan hasil asesmennya, eh, beberapa indikatornya sudah dijelaskan secara detail sih. Cuma menurut saya masih terlalu umum dan kurang memberikan panduan untuk sebuah perbaikan gitu. Dan eh, nggak semua indikatornya itu diselaraskan dengan rubrik 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 yang sudah ada. Jadi harusnya indikatornya diselaraskan dengan rubrik penilaian yang sudah dibuat itu untuk hasil asesmen. Kemudian untuk laporan hasil asesmennya eh, sudah ada sih deskripsi untuk memberikan
mendeskripsikan sesuatu yang positif dan memotivasi, tapi menurut saya deskripsinya masih berfokus pada masih ada kelemahannya, artinya gini, belum memberikan solusi yang konkret bagaimana caranya meningkatkan eh, hasil yang sudah dicapai supaya bisa lebih meningkat lagi. Bahasanya saja, karena deskripsinya mungkin perlu diperbaiki sedikit saja. Sudah positif sih untuk memotivasi, hanya kurang fokus saja. Artinya mungkin kelemahannya siswa ini kelemahannya apa, kemudian kelemahan ini bisa ditingkatkan dengan cara apa? Seperti itu contohnya. Seperti itu. Jadi selain ada kata-kata yang positif, ada kelemahan yang mungkin diangkat, yang mungkin bisa kalau kita angkat kelemahannya itu nanti dia bisa memotivasi untuk memperbaiki kelemahan. Itu yang saya maksud dalam deskripsi hasil asesmennya. Untuk selanjutnya Ustadz Rofi Ur. Hmm, kata semester belum ditulis, kemudian tanda tangan juga belum, hampir sama dengan yang tadi secara garis besarnya. Kemudian untuk hasil asesmennya, eh, rubrik penilaiannya sudah menggunakan kategori, ada umum, sudah kategori umum ya, ada baru berkembang, layak, cakap, mahir ada, tetapi tidak menjelaskan dengan detail. Yang menjadi perbedaan antara kategori eh, baru berkembang, layak itu masih kurang menurut saya. Kemudian hasil asesmennya, penyusunan laporan hasil asesmennya, eh, mendeskripsikan kemampuan itu masih kurang variatif, artinya penulisan deskripsinya masih kurang memberikan informasi tambahan spesifik pada setiap anak. Mungkin bisa jadi hampir rata ya. Kalau deskripsi itu kayaknya sih kalau udah online tuh hampir rata sama, kayaknya sudah dikopikan oleh tim IT-nya. Tapi kan nggak ada salahnya kalau saya berikan masukan. Eh, artinya motivasi yang diberikan itu tidak cukup spesifik, tapi mengarahkan anak itu bagaimana agar kita mampu mengarahkan anak itu bisa meningkatkan kemampuannya lebih baik lagi. Itu mungkin deskripsi. Itu hampir sama dengan yang tadi. Kemudian Ustadz Imam juga hampir sama. Eh, Ustadz Inam tingkatkan lagi eh, kata operasional atau tingkat kognitifnya dalam membuat kisi-kisi. Jadi kalau dalam membuat kisi-kisi itu tadi ada kata operasional yang eh, C1, C2, C3, C4. Jangan C1 semuanya kisi-kisinya. Jadi materi soalnya tuh rendah semuanya. Seperti itu. Jadi variasikan tingkat kognitif dalam membuat kisi-kisi eh, soal kita. Baik, tanda tangan juga belum ada. Kemudian Ustazah Lu sama, belum ada penulisan semester. Kemudian sama seperti dari yang Ustadz Ustadz Mas Duha, perhatikan penomoran pada KKTP disesuaikan dengan TP-nya. Jadi kalau di TP-nya kita menggunakan 4.6.1, maka KKTP-nya harus menyesuaikan, mengikuti 4.6.1.1 lagi. Seperti itu contohnya. Eh, Ustazah dulu apalagi ya? Hampir sama tadi, deskripsi berkembang, hampir sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Eh, kalau Ustazah Lulu itu deskripsinya masih belum konsisten ya. Artinya pada setiap indikator itu diusahakan konsisten sama. Berarti kan terkadang penulisannya yang berbeda seperti itu. Jadi setiap indikatornya harus konsisten dalam penulisan deskripsi kemampuan siswa. Kemudian
eh, untuk Ustazah Lu'lu itu ini tambahan aja sih, seandainya bisa menambahkan kolom untuk rencana tindak lanjut untuk setiap siswa atau memberikan rubrik penilaian pada setiap kategori kemampuan. Itu saran saja sih kalau memang bisa seperti itu. Jadi ada rubrik penilaian yang lebih mendalam pada setiap kategori kemampuan. Itu kemudian Ustadz Abdullah kembangkan lagi ke KTP-nya. Kemudian pada pendahuluan proses pembelajaran, pendahuluan itu yang saya tahu, yang sesuai dengan cuklak dari IAIN, itu biasanya apersepsi itu lebih dulu. Jadi apersepsi itu lebih dulu, baru kemudian motivasi. Jadi apersepsi itu adalah menggiring kemampuan kita, kita menggiring anak-anak itu untuk masuk ke dunia kita, ke materi yang akan kita sampaikan. Jadi apersepsi itu di awal, bukan motivasi dulu. Kalau saya lihat Ustadz Abdullah itu motivasi dulu baru apersepsi. Jadi kalau apersepsi itu kan kita menggiring anak ke dunia kita. Mungkin Bapak pernah lihat eh, film Negeri Lima Menara. Film Negeri Lima Menara itu apersepsinya di awal itu guru itu masuk bawa golok sama bawa bambu. Itu apersepsi. Nah, jadi apersepsi itu di awal. Ketika kita masuk itu kita bawa sesuatu yang kira-kira memungkinkan murid kita tuh berpikir ini ngapain ya, Ustadz ini ngapain ya bawa golok, kemudian bawa bambu gitu kan. Dan itu dilakukan di depan siswa gitu. Itu namanya persepsi. Jadi kita menggiring anak ke dunia yang akan kita ciptakan seperti itu. Itu baru persepsi. Setelah persepsi itu selesai, setelah tujuan pembelajaran baru kita masuk memberikan motivasi seperti itu. Di kelas PPG tahun berapa ya saya lupa ya. Kita tahun 22 itu ada juga yang ketika uh, teachingnya itu dia bawa tanah, seplastik bawa tanah gitu loh, masuk ke dalam. Uh, Ya itu persepsi. Jadi dia menggiring anak itu dengan tanah. Orang bertanya, tanah ini buat apa gitu. Nah, itu persepsi. Kita uh, membawa sesuatu yang berhubungan dengan materi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan apersepsi. Jadi apersepsi itu tidak hanya mengulang materi kemarin, tidak hanya mengulang materi kemarin. Jadi eh, eh, pelajaran kemarin tentang ini, gini, gini enggak. Jadi persepsi itu bisa eh, alat peraga yang kita bawa untuk yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu persepsi. Kemudian Ustadz Abdullah, saya tidak melihat ada glosarium sama tanda tangannya juga belum ada. Kemudian untuk hasil asesmennya, deskripsikan kemampuan peserta didik itu lebih banyak menyorot pada hasil capaian tanpa menambahkan rekomendasi spesifik untuk perbaikan. Jadi hanya capaian saja, deskripsinya sebaiknya deskripsi itu juga memunculkan gimana caranya memperbaiki apa yang sudah kita capai. Ya mungkin nilainya 95 gitu. Gimana caranya kita memotivasi supaya 95 itu bisa tetap dipertahankan. Pertahankan atau tetap istiqomah untuk terus belajar supaya nilainya tetap tambah baik dan meningkat, tidak menurun. Contoh seperti itu. Itu contoh untuk deskripsi eh, memberikan apa eh, deskripsi untuk perbaikan dari yang sudah dicapai, dari capaian kompetensinya. Kemudian
sudah hampir sama. Sebagian besar hampir sama untuk deskripsi hasil laporan. Baik, itu untuk Ustadzah Royhatul di awal untuk singkatan PAI dan BP itu menurut saya diberi spasi. Jadi jangan PAI BP langsung digabung jadi satu, tapi diberikan spasi. Seperti itu, kemudian penulisan semester belum ada, kemudian tanda tangan juga belum. Kembangkan lagi variasi tingkat kognitif dalam kisi-kisi. Jadi eh, kata operasionalnya itu berkembang. Jadi nggak menyebutkan semua, mendefinisikan semua enggak. Jadi ada menyebutkan, ada mendefinisikan, ada merangkum, ada menganalisa, ada mendemonstrasikan. Itu akan lebih berwarna dan lebih bervariasi. Seperti itu. Kemudian pengelolaan hasil asesmennya sama dengan yang tadi, tidak hanya mengulang penilai, tidak hanya mendeskripsikan hasil, tapi juga harus memberikan deskripsi yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan pembelajaran di masa depan. Hampir sama dengan yang lain. Sama untuk Ustadzah Royhatul itu, untuk Ustadzah Afifah, kembangkan lagi kata operasional dalam KTP, semester belum, tanda tangan juga belum. Eh, untuk rapot ini hampir sama untuk asesmen itu. Jadi dia tidak hanya memberikan deskripsi, umpan balik memotivasi siswa, tapi juga bagaimana supaya terus berkembang dan lebih baik. Hampir sama. Eh, Kalau perlu lagi, beri ruang untuk memberikan catatan tambahan yang relevan seperti emosionalnya, sosial siswa kita itu mungkin perlu juga ditambahkan. Ada aspek sosial, emosional dalam deskripsi hasil laporan hasil asesmennya. Itu akan lebih baik lagi. Kemudian Ustadz Wildan sama, semester belum ada, tanda tangan juga belum ada. Kembangkan lagi kata operasional dalam KKTP-nya. Jadi KKTP-nya lebih berkembang. Jadi kata operasionalnya C1, C2, C3, C4. Karena ini udah SMP, bukan lagi SD. Kalau SMP itu sudah kita ajak mereka untuk lebih berkembang pola pikirnya. Dan soalnya harus mengasah anak itu untuk berpikir, untuk kritis, untuk menjadi persoalan-persoalan yang uh, mengasihkan bagi mereka seperti itu. Ustazah Afifah sudah, Ustadz Wildan uh, hmm, untuk deskripsinya hampir sama sih. Mungkin perlu ini untuk bahasa deskripsinya itu hindari nada yang terlalu apa ya, evaluatif atau enggak ada solusi gitu maksudnya. Tolong dihindari bahasa pengembangan bahasanya. Jadi gaya bahasa memotivasi dan mendukung pengembangan anak itu dihindari kata-kata yang terlalu evaluatif atau tanpa solusi. Eh, untuk itu Ustazah Iis ya, Ustazah Iis kembangkan lagi kata-kata operasionalnya, kemudian Ustazah Iis apalagi ya. Oh ini sertakan langkah konkret
untuk membantu siswa agar mereka yang lemah itu eh, bisa bisa mampu meningkatkan kekurangan mereka itu dengan baik. Seperti itu. Gunakan kalimat yang positif untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dan fokus pada potensi mereka. Itu untuk LK 5, Ustadz, menurut saya. Mohon maaf, Ustaz. Punya saya belum direview. Eh, punya siapa ya? Atas nama Miftahul Hidayah. Pangapunten. Ustadz. Oh, Miftahul Hidayah itu Ustazah ya, mohon maaf. Gimana nama-nama Ustaz? Ustazah Miftahul itu sebentar. Untuk deskripsi capaian peserta didiknya eh, cenderung hanya mengulang hasil penilaian saja tanpa merekomkan eh, spesifik meningkatan. Jadi deskripsinya hanya menjelaskan tentang hasil capaian saja, tapi tidak memberikan motivasi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa berkembang di masa depan. Jadi ada motivasi yang bagaimana anak itu supaya belajarnya tidak menurun. Maka itu perlu perlu kita buat deskripsi yang lebih baik lagi. Kemudian eh, tapi biasanya kalau rapot itu sudah di setting sama ini sih ya. Tapi nggak ada salahnya kita membuat karena kita guru PAI maka kita memberikan deskripsi tambahan untuk memotivasi mereka tetap bisa istiqomah untuk mempertahankan nilai dan istiqomah untuk terus belajar. Seperti itu. Itu Ustazah Miftahul. Kemudian untuk penulisan semesternya belum ada di modul. Kemudian tanda tangan juga belum. Kemudian kembangkan lagi kata operasionalnya dalam KKTP. Jadi kata operasionalnya dalam KKTP-nya menurut saya masih belum berwarna. Seperti itu. Kalau masih belum berwarna, berarti proses pembelajarannya masih nggak jauh beda dengan SD. Karena kita sudah SMP, maka kata operasional berkembang dari berwarna C1, C2, C3, C4, C5. Bahkan ada yang C6, itu lebih baik. Memang mungkin kemampuan setiap anak tidak sama, tetapi eh, kalau kita membiasakan seperti yang layaknya, yang baiknya, maka insya Allah nanti anak-anak itu akan berkembang dengan sendiri. Seperti itu Ustazah, untuk Ustazah Miftahul Hidayah. Terima kasih, Ustaz. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin perasaan tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Teti, monggo silakan bisa Mohon disampaikan. maaf, Ibu punya saya juga belum dibahas tadi. Oh, Nurfani, Bu. oh Iya. Ibu, di sini perempuannya ada berapa ya? Ada 6 ya? Yang perempuan itu Ustazah Lebih Miftahul, banyak, itu berapa itu ada berapa? Ustazah Raihatul, Ustazah Afifah, Ustazah Iis, Ustazah Nurfani, Ustazah Lu'lu, G. Ya, Oke, berarti 6. Ustazah Nurfani ya, Ustazah Nurfani eh, eh, semester belum tertulis, tanda tangan juga belum ada, tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan ustazah. Kemudian yaitu tadi kembangkan lagi kata-kata operasionalnya, kata-kata operasionalnya. Kemudian Ustazah Nurfani, saya boleh menyarankan apa namanya untuk capaian siswa itu mungkin bisa di ditujukan keseluruhan per indikator saja gitu ya. Kemudian analisisnya eh,
apa ya? Apa sih yang bisa menyebabkan siswa itu tidak bisa mencapai nilai maksimum? Itu mungkin pada indikatornya bisa dibuat satu strategi peningkatan. Artinya berikan analisis yang mendalam tentang bagaimana cara meningkatkan siswa yang nilainya rendah. Seperti itu. Kemudian gunakan bahasa motivasi yang lebih positif lagi untuk mendukung pengembangan siswa. Eh, itu, Ustazah. Mungkin perlu ditambahkan lagi refleksi. Refleksi itu bisa mencatat kelebihan dan kekurangannya. Jadi dideskripsikan ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin siswa si A ini kelebihannya ini, tetapi ada kekurangannya juga dan kekurangan ini eh, bisa kita motivasi untuk kekurangan itu diminimalkan. Kekurangannya diminimalkan. Jadi tidak jelek-jelek amat gitu kekurangannya itu. Seperti itu. Atau mungkin kata-kata deskripsi motivasinya adalah kamu boleh lemah di satu sisi, tapi kelebihan kamu itu dikembangkan menjadi sebuah potensi yang bisa menjadi eh, bom waktu supaya kamu tambah sukses. Seperti itu deskripsinya eh, untuk Ustadzah Nurfani. Terima Cukup, kasih. Pak? Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada apa konfirmasi atau penjelasan lanjutan dari beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bu Teti tadi, silakan. Mohon izin bertanya Ustazah tadi. Oke. Eh, untuk deskripsi itu biasanya kalau dalam aplikasi eRapat kan sudah tersetting ya, jadi kita tinggal memasukkan TP-nya saja, kemudian deskripsi otomatis muncul. Untuk menambahkan unsur-unsur seperti motivasi itu kita masukkannya di mana? Apa di catatan wali kelas cukup atau harus di ketika di TP-nya itu kita tambahkan eh, kata-kata kita sendiri atau bagaimana ya Ustaz penerapannya? Di Kalau di TP bisa, tapi di catatan juga bisa. Kalau di TP kan berarti, eh, tapi biasanya kalau di TP itu sudah ini ya, kata-katanya sudah terbatasi, ada ada Pembatasan karakter. ada Hmm. ada aturan. Nah, berarti Hmm. kalau seperti itu di catatan, di Oke. catatan. Yes, Oke. yes. Terima kasih, Ustazah. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada, silakan. Itu maksudnya di catatan tuh berarti apa catatan apa ya? Wali kelas, Kelas, wali kelas ya? wali kelas. Oh ya ya ya. Oke oke. Berarti kalau sebagai guru mapel tidak bisa ya? Atau gimana, Bu? Bisa request kan, Pak? Oh, request. Oke oke, siap. Request ke wali kelas. Oke ya ya. Jangan khawatir Pak, kalau guru PA itu punya kewilayahan lebih luas biasanya. Siap. Request ke wali kelas karena apa ya harus masuk ke semua mapel setahu saya. Jadi semua mapel juga harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Oh ya. Makanya apa namanya lintas mapel itu seperti itu. Itu berarti nanti ditampungnya di catatan wali kelas ya? Catatan Semuanya ya? kita request ke wali kelas seperti itu. Ya memang banyak sih wali kelas yang nggak mau repot Pak. Siap, siap. Ada lagi Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan ini tadi apa catatan dari Bu tadi.
Ini tadi LK eh, 5 Bu Tati ya. Nggih, Pak, 5, Pak. Oke, berarti kita bisa lanjut ke LK selanjutnya gitu Bu Tati. Nggih, Bapak, lebih cepat lebih baik, Bapak. Ya, ya, Lebih cepat lebih baik. ya, ikan sepat, ikan gabus Bu. Eh, untuk ini masuknya ke modul ya, sudah masuk ke modul. Ya, sudah masuk ke PBL. Secara garis besar setelah saya lihat untuk modul itu sintaknya sudah masuk semuanya, alhamdulillah. Yang kelas ini sudah masuk semua sintaknya. Kalau kelas-kelas yang lain sebelumnya itu masih ada yang nggak pakai sintak, tapi saya lihat yang untuk di sini sintaknya sudah tercover semua eh, dalam modul itu sudah ada. Eh, untuk Pak Mas Ustadz Mas Duha, eh, saya melihat ada beberapa penulisan yang kurang konsisten juga ya. Seperti yang tadi-tadi sama yang pertama itu menjadi penulisan Nabi Rasul itu harus sama dari awal sampai akhir, jangan berubah A dan O-nya itu. Kemudian untuk alokasi waktu diskusi kelompok itu tampaknya menurut saya cukup panjang kalau dilihat itu 110 menit apa salah ketik apa saya nggak tahu ya. Yang jelas itu ini mungkin bisa menjadi dievaluasi, maksudnya apa benar diskusi terlalu lama seperti itu, apa mungkin salah ketik, semoga nanti saya yang salah gitu ya. Itu kemudian ini lebih banyak kepada penekanan, materinya lebih banyak tentang membahas tentang materi generasi digital ya. Eh, Penekanannya bagaimana siswa itu menerapkan nilai Islami di dunia digital gitu ya. Nah, mungkin perlu ditambahkan contoh-contoh nyata yang terkait dengan digital saat itu, ya seperti etika ketika bermedia sosial atau tanggung jawab menggunakan aplikasi digital seperti itu. Jadi kita perlu memberikan contoh-contoh nyata bahwa etika bersosial itu seperti apa, sosial media itu seperti apa, tanggung jawab dalam mengaplikasikan digital juga harus seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi mohon ada tambahan contoh dari contoh-contoh nyata seperti itu. Kemudian menurut saya modul ini masih kurang memanfaatkan media visual untuk menarik perhatian siswa ya. Jadi ditambah ilustrasi atau gambar yang berhubungan dengan materi tersebut akan lebih menarik nanti. Kemudian pada refleksi, karena refleksi pada akhir pembelajaran itu menurut saya masih sangat sederhana ya untuk kelas SMP itu. Eh, Pertanyaannya mungkin apakah kalian memahami materi? Mungkin akan bisa lebih baik lagi kalau eh, apakah kalian memahami itu, apa langkah konkret seperti itu, apa langkah konkret yang bisa kalian lakukan meneladani Nabi pada era digital seperti itu. Ya, langkah konkret kan sudah jelas bahwa oh kita harus bergerak gitu loh. Kalau hanya memahami kan tadi sudah dijelaskan, berarti sudah pasti sudah paham. Jadi seperti itu. Jadi ada refleksi yang menurut saya eh, terlalu sederhana untuk anak SMP. Seperti itu untuk Ustadz Mas Duha. Untuk Ustadz Zainus eh, menurut saya alokasi untuk kegiatan intinya menurut saya diskusi kelompok itu ya cukup panjang menurut saya tanpa rincian kegiatan yang mendalam. Artinya kalau terlalu panjang tanpa ada rincian kegiatan yang mendalam, ini nanti siswanya akan kehilangan fokus kalau terlalu lama. Makanya penyesuaian durasi aktivitasnya itu harus spesifik untuk membantu. Jadi mungkin
Contoh mungkin diskusi pertama diskusi kelompok, terus dipecah lagi menjadi diskusi eh, pindah ke tetangga sebelah atau mengunjungi tetangga sebelah, itu harus ada time time waktunya berapa menit seperti itu. Jadi eh, ada berbagi informasi seperti itu. Jadi ada alokasi waktunya itu jelas, ada rincian kegiatan yang jelas untuk Ustadz Zainul. Kemudian konsistensi penulisan atau istilah ya Nabi dan Rasul sama seperti Ustadz yang di atas tadi. Jadi menggunakan istilah yang seragam ya. Jadi kalau Nabi ya Nabi, Rasul Rasul atau Rasul seperti itu. Kemudian hmm, apalagi ya, rubrik penilaian sudah cukup rinci. Mungkin bisa dilengkapi dengan eh, cara menyampaikan ide atau konteks kehidupan siswa. Jadi penilaiannya sudah cukup rinci, tapi kurang menekankan kepada aspek kreatif siswa. Jadi ada kreativitas itu mungkin perlu dinilai juga, karena eh, kayak diskusi ini kan biasanya cenderung nggak semua orang pintar diskusi ya. Jadi hanya ada beberapa anak saja yang mungkin mau menyanggah, mau memberikan ide, mau menjawab pertanyaan, itu nggak semua. Dan itu kan kreatif anak. Jadi penilaian itu juga perlu ada. Dia menyampaikan ide, nah itu juga perlu ada penilaian. Jadi ada nilai bonus untuk anak-anak yang mau aktif berdiskusi. Itu. Oke, karena di ini lebih banyak kepada diskusi dan presentasi kelompok, akan lebih baik lagi kalau presentasi kelompoknya itu diharuskan semua anggota itu bicara. Biasanya yang presentasi itu, biasanya kalau yang saya lihat, yang presentasi itu satu orang. Sementara yang lain hanya berdiri mendampingi saja. Seperti itu. Atau terkadang presentasi itu semua, tapi pakai kertasnya bergilir. Yang biasanya saya lihat itu ya, maju semua presentasi, jadi bukunya itu satu buku atau satu kertas itu bergilir dari ujung ke ujung. Nah, kita coba usahakan. Biasanya kalau saya di kelas itu setelah diskusi presentasi, saya mau semua presentasi itu dibagi rata tanpa teks, tanpa catatan. Itu memang harus dipaksa, itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi kalau udah diskusi, maka ada presentasi kelompok itu biasanya yang muncul hanya satu dua anak, yang lainnya hanya pelengkap penderita saja. Nah, kalau saya coba biasakan itu. Saya mau pokoknya tahu caranya gimana maju semua dan semua berbagi. Berbagi semuanya. Akhirnya, nanti poin ini kamu yang ngomong ini, poin ini. Dan ternyata bisa. Tapi memang di awal-awal kita harus memaksa mereka seperti itu. Itu jadinya asik. Nah, jadi karena ini memang banyak diskusi dan kerja kelompok, biasanya penilaiannya sulit kalau tidak seperti itu. Nah, itu biasanya saya seperti itu. Itu ya Ustadz Zainus. Jadi saya minta nanti untuk karena banyak diskusi di modul ini, kakak usahakan anak itu dipaksa harus ngomong, meskipun itu hanya satu baris. Di awal-awal nggak masalah, hanya satu baris tidak masalah. Seperti itu. Karena untuk menyampaikan sesuatu itu perlu dilatih. Seperti itu. Siapa tahu dengan nanti yang kita melatih itu nanti jadi muncul penceramah-penceramah bagus, orang-orang yang pintar diskusi, wah mantap itu nanti dari orang-orang didikan orang-orang PAI seperti itu. Kemudian Ustadz Rofiur, beberapa dokumen ini tidak memiliki alur yang jelas, seperti itu ya. Artinya beberapa bagian rubrik penilaian
dan soal itu nggak sinkron seperti ya, atau tidak dijelaskan sebagai pengantar yang baik. Artinya ada dokumen yang menurut saya subbagian itu nggak matching seperti itu. Jadi mungkin nanti diperiksa lagi, mungkin ada yang mungkin waktu copy paste belum diganti atau seperti itu. Kemudian ada beberapa dokumen yang menggunakan pendekatan PBL, tetapi beberapa kegiatan pembelajaran itu nggak menonjolkan eksplorasi siswa dan kerja dalam kelompok. Jadi dokumennya pendekatannya PBL, tapi ketika deskripsi dari beberapa kegiatan itu kurang menonjol eksplorasi siswa dan kerja kelompoknya itu nggak terlihat. Padahal ini kan PBL. PBL kan ada masalah, kemudian didiskusikan, masalah itu dipecahkan dan dipresentasikan seperti itu. Kemudian untuk soal-soal yang dibuat oleh Ustadz Rafiur itu menurut saya masih terlalu sederhana ya, kurang bervariatif. Itu ada di halaman 12 sampai 13. Coba soalnya dibuat soalnya agak panjang, studi kasus. Memang kalau kita buat soal yang panjang, itu anak-anak kemampuan membaca anak-anak itu luar biasa. Terkadang saya buat soal yang panjang-panjang itu capek buatnya, tapi anak-anak mengerjakan hanya 15 menit selesai. Betul itu, saya capek buatnya, tetapi ya itu usaha saya untuk supaya anak mau membaca. Kemarin itu saya bikin soal untuk ulangan itu 8 lembar, itu sampai saya dimarahin sama kurikulum. Putih 8 lembar. Lah, kan soalnya soal hot, saya bilang gitu. Jadi saya buat soal yang panjang-panjang. Wah, itu fotokopinya berapa? Tapi sekarang saya bilang. Akhirnya diakali sama beliau itu, mungkin tulisannya dikecilkan, kemudian dipecah jadi 2. Alhamdulillah berkurang tanpa mengulangi soal-soal yang yang pakai kasus, pakai cerita. Itu memang kita perlu membuatkan soal-soal seperti itu. Nah, jadi Ustadz Rofiur itu menurut saya terlalu sederhana, jadi nanti dibuat studi kasus atau levelnya yang bisa meningkatkan pemahaman siswa. Itu. Kemudian glosariumnya eh, perlu ditambahkan istilah-istilah penting, ya. Jadi mohon ada istilah-istilah penting, mungkin moderasi, mungkin kata-kata yang berhubungan dengan materi ini. Karena banyak anak-anak kadang-kadang nggak paham, gitu. Biasanya kalau anak-anak yang nggak paham tuh langsung tanya, tanya terus sampai berkali-kali dijawab itu seperti itu. Tapi kalau ada glosarium kan enak, ada istilah untuk Ustadz Inam. Sama tadi untuk format penulisannya, hmm, terkadang tidak konsisten ya, atau ejaan kali. Kemudian ada beberapa tabel pada rubrik penilaian, tidak dijelaskan secara jelas bagaimana nilai akhirnya itu dihitung. Jadi kalau ada tabel itu harus ada kalkulasinya. Kita guru PAI harus juga belajar dari guru matematik bagaimana nilai akhir itu nanti eh, muncul nilainya itu seperti apa. Mungkin dari jumlah poinnya, mungkin poinnya 36, hasil yang jumlahnya, yang hasil yang didapat itu 34, berarti 34 dibagi 36 kali 100. Itu harus tulis seperti itu. Jadi ada apa namanya? Ada kejelasan rentang nilai akhir seperti itu pada tabel. Seperti itu. Kemudian kategori mahir, cakap, layak, berkembang itu di Ustadz Inam itu tidak dilengkapi dengan indikator yang cukup. Artinya menurut saya indikatornya masih belum ada perbedaan antara mahir, cakap, layak, dan berkembang. Seperti itu. Apa mungkin copy paste lupa diganti. Semoga saya yang salah. Gitu ya. Eh, untuk deskripsi kemampuan siswa itu berikan perbedaan yang signifikan di setiap indikatornya. Itu kemudian sama tabelnya dibuat semenarik mungkin, kemudian margin tabelnya
Menurut saya ini banyak yang tampak sempit di beberapa bagian, jadi tabelnya itu mungkin kurang enak dilihat gitu ya. Mohon nanti biasanya kalau tulisan terlalu penuh itu menjadi tidak enak untuk dibaca dan tidak enak untuk dilihat gitu. Jadi mungkin tata letak dari margin itu bisa membuat dokumen itu bisa tidak enak untuk dibacanya. Yang baca itu langsung udah pusing gitu loh. Jadi mohon dirapihkan. Sama konsisten bahasa, ya bahasa harus disamakan dari awal sampai akhir. Itu kemudian cukup Ustadzah Lu. Eh, Model pembelajarannya sudah menggunakan PBL, ya. Tetapi langkah-langkahnya menurut saya terlihat terlalu apa ya? Eh, Terlalu apa ya? Terlalu apa? Normatif gitu ya, tanpa menyesuaikan konteks siswa. Misalnya gini, kegiatan inti itu seperti diskusi kelompok dapat dilanjutkan, dikembangkan dengan variasi aktivitas. Jadi ada simulasinya, ada studi kasusnya, mungkin seperti itu. Itu misalnya. Jadi langkah-langkahnya itu seperti itu. Jadi ada variasi aktivitas. Jadi dalam sebuah pembelajaran itu yang paling baik itu ada diskusi, ada belajar mandiri, kemudian ada simulasi. Simulasi itu mempraktekkan, oh ini begini, bareng-bareng. Siapa yang mau? Kita ambil kasus, kita ambil contoh dari beberapa anak yang mau memberikan simulasi. Jadi bukan kita, tapi semuanya adalah anak. Gitu. Eh, contoh tiba-tiba ada anak yang, eh, kalau di SMP mungkin sudah nggak ada ya. Tiba-tiba ada anak yang merasa bahwa dia belum bisa sholat. Sholatnya itu kalau masbuk dia langsung mengikuti. Nah, itu kan bisa langsung disimulasikan. Di Kita ambilnya spontanitas saja. Coba gini, kalau kamu ketinggalan gimana? Nah, itu kan simulasi yang. Jadi Anda bisa melihat, oh ini yang mana yang benar, itu yang mana yang salah. Itu bisa langsung disimulasikan seperti itu. Jadi kita tuh enak kok sekarang jadi guru sekarang tuh enak. Kita hanya fasilitator saja. Gitu aja. Mereka sudah lebih lebih aktif. Bahkan nilai ujian pun saya belum koreksi, itu anak-anak sudah datang. Ustazah, nilainya berapa? Loh, belum saya koreksi. Bisa kami bantu? Coba. Yang penting ada kuncinya. Saya tadi sebelum koreksi, bisa kami bantu? Udah saking penasaran dengan nilainya gitu. Kalau anak SMP enak kok seperti itu. Ya, itu contoh simulasi atau studi kasus untuk Ustazah Lulu itu ya. Eh, Hampir sama konsistensi penulisan, hampir sama dengan yang lain. Kemudian untuk Ustazah Lulu, glosariumnya menurut saya hanya mencakup beberapa istilah. Jadi mohon ditambah lagi. Contoh mungkin istilah rukhsah, istilah jama, kosor, ya itu mungkin bisa ditambahkan dalam glosarium dan harus diperjelas secara rinci. Jadi eh, ditambahkan saja. Itu saran saya. Hmm, untuk lembar evaluasi tertulisnya, tambahkan soal berbentuk analisis atau kasus. Itu saja. Jadi tambahkan persoalan-persoalan, ada analisis dan ada kasus. Itu untuk Ustazah Lu'lu, evaluasinya ditambah itu saja. Kemudian Ustadz Abdullah, sama tata letak, konsisten format, konsisten tabel, itu mohon diperhatikan lagi. Teksnya, fontnya. Kemudian untuk evaluasinya terlalu sederhana, hanya berbentuk pilihan ganda saja, dan menurut saya bobotnya sangat masih rendah. Bisa ditambahkan untuk berbasis analisis atau mungkin pilihan benar atau salah atau isian mungkin itu ya. Jadi bisa dibantu atau mungkin ada satu esai
Memang kalau pilihan ganda itu enak ya, mengoreksinya enak, ada aplikasinya, ada aplikasi yang langsung di-scan, langsung bisa klik, nilainya langsung ketemu. Jadi langsung langsung cepat, enak gitu ya. Apa namanya? Ada aplikasi, ada evaluabi. Nah, itu sudah tinggal kita buat kunci, koreksi itu 1 menit selesai semua. Enak itu memang lebih enak. Tetapi untuk peningkatan kemampuan pola berpikir kita, anak-anak kita memang agak berkurang. Kemudian Ustadz Abdullah ya sudah. Saya melihat untuk kegiatan pembelajaran Ustadz Abdullah itu aktivitas pembelajarannya hanya didominasi dengan diskusi. Eh, Gimana kalau di diskusinya itu diberi ada ice breakingnya, di sela-selanya kemudian ada simulasi, ada permainan interaktif seperti itu. Ditambah artinya ditulis dalam modulnya itu loh. Kalau saya kan hanya membaca modulnya, belum melihat prakteknya. Seperti itu. Eh, Kemudian refleksinya di akhir itu mungkin perlu refleksi yang mengkaitkan terhadap kehidupan sehari-hari. Kaitkan terhadap kehidupan sehari-hari. Silakan untuk diaktualisasikan dengan keseharian anak-anak. Itu untuk Ustaz Abdullah. Untuk Ustazah Miftahul Hidayah, sama konsistensi formatnya, kemudian fontnya, tata letaknya, spasinya, judul dan subjudul itu tidak selalu menonjol, tetapi bisa ada perbedaan antara bagian utama dan bagian subbagian. Kita perlu perlu buka-buka lagi lah. Kemudian tentang kelengkapan materi, pada pada kejelasan dan kelengkapan materinya, temanya iman kepada Nabi dan Rasul cenderung deskripsif ya. Akan lebih baik lagi kalau ada contoh nyata atau studi kasus untuk membantu memperkaya materi. Jadi materinya ditambah dengan studi kasus. Studi kasus bisa diambil dari kasus anak-anak kita sendiri mungkin. Eh, Contoh terkadang anak-anak ada yang Nabi itu mempertanyakan tentang Nabi, mempertanyakan tentang Rasul itu bisa menjadi sebuah kasus. Kadang ada anak-anak yang mungkin apa namanya pembiasaan keagamaan di rumah kurang, biasanya suka agak-agak aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh itu bisa kita jadikan sebagai kasus. Itu malah akan heboh biasanya pembelajaran seperti itu. Kemudian eh, kenapa kenapa kita ambil studi kasus, apalagi kalau studi kasusnya adalah tetapi tentunya kalau studi kasus untuk anak-anak kita tentunya kita izin dulu ya pada anak. Jadi jangan ngambil kasus dari anak-anak yang anaknya rada-rada sentimen atau rada-rada sentimental. Jangan. Itu bisa jadi nanti nangis dia ketika kita dijadikan contoh itu. Ada kata seperti itu. Tapi kita ngambil studi kasus dari anak-anak yang mentalnya tuh baja. Ketika dijadikan kasus itu dia malah bahagia, seneng gitu loh. Ada yang seperti itu, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran hampir sama dengan yang lain, sama. Untuk Ustazah Miftahul ini ada aktivitas window shopping. Wah, mantap ini. Uh, ini cukup menarik, tapi belum dijelaskan secara detail langkah-langkahnya. Jadi ada window shoppingnya ini tinggal dibuat langkah-langkah secara detailnya. Karena uh, nggak semua orang punya konsep yang sama. Bisa jadi window shoppingnya dilihat dari sisi kanan, bisa dilihat dari sisi kiri. Tapi kalau ada penjelasan secara detailnya itu akan lebih memudahkan yang membaca itu bisa langsung paham. Seperti itu. Itu tambahannya untuk Ustadzah Miftahul Hidayah. Untuk
Ustadzah Raihatul. Sama format dan tata letak, beberapa judul dan subjudul, sama margin spasi, sama eh, ya, oke, baik. Kemudian materinya, penjelasan materi menurut saya masih masih kurang mendalam. Jadi nanti mohon diperdalam lagi penjelasan materinya. Mungkin ada tambahan seperti materi hikmah beriman kepada malaikat itu terlihat cukup deskriptif, tetapi kurang memberikan konteks aplikasi dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin materinya diperdalam itu dengan aplikasi dalam kehidupan nyata dalam sehari-hari itu mungkin. Sama dengan studi kasus juga, mungkin itu akan materinya akan lebih mengenai kepada studi kasus dan kehidupan nyata. Karena anak-anak sekarang itu biasanya suka yang praktis-praktis, yang real-real seperti itu. Kalau dijelaskan terlalu panjang lebar itu kayaknya apa ya, menerimanya lebih mudah dengan studi kasus biasanya. Untuk penilaian, rubrik penilaiannya, indikator ini penilaiannya masih terlalu umum. Jadi rubrik penilaian untuk tugas diskusi atau kelompok itu harusnya memiliki indikator yang spesial dan dapat diukur. Jadi ada penilaian yang diskusi. Kalau diskusi itu berarti kan uh, nilai per grupnya atau per individunya. Nah, itu perlu. Jadi ada perlu penilaian. Tapi kalau diskusi itu menurut saya penilaian individu. Nah, kerja kelompok baru kerja kelompok, tapi tetap kerja kelompok juga harus dinilai individu kalau menurut saya. Karena orang yang kerja kelompok belum tentu semua mau mengerjakan kelompok. Biasanya hanya beberapa orang saja yang rajin, yang lainnya cuma ikut aja, ikut numpang nama. Nah, itu juga perlu perlu kalau saya biasanya saya tetap meskipun jadi saya ada dua, kalau kerja kelompok saya ada dua nilai, tetap untuk kerja kelompok dan ada nilai untuk individunya juga. Kalau saya seperti itu biasanya. Itu untuk soal evaluasinya masih kurang hot menurut saya, masih tingkatnya tingkat rendah. Jadi masih C1 dan C2. Silakan nanti Ustazah Raihatul nanti ditambah soal yang lebih hot. Kemudian untuk remedinya hanya berupa bimbingan individu atau kelompok, divariasikan lagi individu apa remedinya. Mungkin kalau remedinya disesuaikan dengan gaya belajar mereka dan kebutuhan mereka saja. Yang kinestetik mungkin remedinya apa mengerjakan apa, yang audio mengerjakan apa, yang visual mengerjakan apa. Jadi lebih untuk remedinya lebih kreatif, dibuat remedi. Contoh kalau anak-anak yang low itu nggak mungkin juga dikasih soal, nggak mungkin. Dia nggak akan, pasti nilainya bukan tambah baik, tambah hancur. Kalau kemarin nilainya 50 di remedi, pasti nilainya pasti 2. Nah, maka remedi lah yang kreatif, yang kira-kira dia memungkinkan bisa melakukan itu. Seperti itu. Jadi remedinya kreatif. Eh, untuk di LKPD itu petunjuk aktivitas siswanya perlu diperjelas. Jadi ada LKPD yang menurut saya kurang jelas, jadi mohon petunjuknya diperjelas lagi. Hmm. Kemudian ada rubrik yang menurut saya, rubrik penilaian itu kurang mencerminkan komponen inti, artinya nggak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa mungkin salah, apa mungkin copy paste, aku nggak tahu, yang jelas menurut saya itu ada salah satu halaman berapa saya lupa, ada rubrik yang penilaian menurut saya kurang mencerminkan dari komponen inti yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Itu untuk Ustadzah Royhatu. Ustadzah Afifah sama, tata letak format hampir sama. eh, untuk materinya
Materinya masih terlalu bersifat umum ya. Mohon untuk dikaitkan lagi dengan contoh real yang relevan dengan kehidupan siswa. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu bisa diambil contoh-contoh yang real. Mungkin kalau suka tidur di subuh hari itu bagaimana gitu seperti itu. Kalau eh, orang yang suka bersedekah itu bagaimana, nanti malaikat seperti apa, itu mungkin bisa di- dikaitkan dengan contoh-contoh seperti itu. Kemudian ada pada halaman 6 dan 7 itu penjelasan kurang fokus tentang eh, relevansi nilai-nilai malaikat dengan kehidupan siswa. Itu nanti mungkin eh, penerapannya mungkin harus diterapkan secara praktis itu bagaimana. Jadi tolong nanti eh, penjelasannya diperjelas lagi menurut saya. Masih apa ya, pada bagian sifat-sifat Rasul, sifat malaikat, sifat-sifat malaikat. Bisa jadi mungkin apa kurang apa copy paste-nya terlewat apa gimana mungkin. Itu saja. Kisi-kisinya Ustazah Afifah masih rendah, masih C1 sampai C3. Bisa ditingkatkan lagi dengan keterampilan analisis dan evaluasi C4 dan C5. Kalau analisis itu adalah berarti soal yang agak panjang, dibuat cerita dulu, nanti intinya itulah jawabannya. Itu oke, cukup untuk Ustazah Iis. Sama konsistensi penulisan. Eh, untuk tujuan pembelajaran terkadang masih terlalu umum menurut saya. Jadi jelaskan indikator capaiannya yang lebih spesifik gitu ya. Eh, eh, Contoh tujuannya peserta didik memahami konsep jual beli, utang piutang dan riba itu menurut saya masih perlu lebih konkret lagi dalam hal apa gitu loh dilakukan itu. Jual belinya, utang piutang itu masih menurut saya masih terlalu umum. Mungkin ada kata kerja yang lebih bisa menunjukkan pemahaman tersebut itu ya. Berarti eh, kata operasionalnya bisa diukur. Hmm, apalagi untuk materi ini menurut saya terlalu padat dan panjang, jadi bisa disederhanakan lagi, dibuat poin-poin penting, bisa infografis, bisa konsep ilustrasi gambar, mungkin bisa lebih memudahkan orang anak untuk memahami konsep. Karena kalau terlalu padat dan panjang, biasanya anak-anak, nggak semua anak suka membaca soalnya. Anak seneng yang simple-simple, yang padat-padat, poin-poin penting saja. Kayak peta konsep itu kan yang penting-pentingnya saja. Baru nanti ketika diskusi, baru mereka mencari materi untuk dari poin-poin penting tersebut. Untuk lembar kerja siswa, instruksinya sudah jelas, tapi untuk format pengisian masih kurang memberikan ruang kreatif pada siswa untuk bisa menjelaskan ide. Jadi perlu perlu ada ruang khusus, ada apa namanya, ada kolom khusus supaya mereka bisa menjelaskan sebuah ide. Seperti itu. Evaluasinya, refleksinya, guru dan siswa sudah cukup baik. Eh, ad- tapi sebaiknya ada indikator yang bisa mengukur keberhasilan tersebut akan lebih baik gitu. Misalnya rubrik yang apa, yang bisa mengukur bahwa anak-anak itu sudah paham dengan pembelajaran kita. Itu Ustazah Iis, Ustazah Nurfani hampir sama, tabel, rubrik terlalu padat dan kurang itu sama, penggunaan margin, oke. Eh, Mate deskripsi konsepnya sudah
lengkap, tetapi bisa lebih kontekstual, bisa dihubungkan dengan contoh sehari-hari. Hikmah berimannya sudah cukup umum, tinggal diterapkan pada kehidupan masyarakat. Kegiatannya, menurut saya kegiatannya masih agak monoton ya, karena hanya kelompok diskusi, akan lebih kreatif, akan lebih menyenangkan lagi, bisa diisi dengan ya edukasi, simulasi, game, itu akan lebih asik. Untuk lembar kerja, menurut saya masih kurang detail. Jadi petunjuk kerjanya eh, beri ruang untuk kreatif siswa menjawab pertanyaan lebih dalam lagi. Jadi petunjuk kerja sudah cukup jelas, cuma akan lebih baik lagi kalau ada ruang untuk bisa menjawab pertanyaan yang lebih panjang. Evaluasi dan asesmennya, eh, indikatornya aja kurang 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 spesifik. Untuk indikator evaluasi umumnya eh, kurang spesifik, eh, bisa lebih fokus nanti dan bisa lebih terukur. Kisi-kisi sumatif sudah cukup baik, tapi masih ranah C2 dan C3. Jadi silakan untuk kisi-kisinya, soal-soalnya ditingkatkan lagi menjadi penilaian yang lebih berkualitas, memasukkan C4 dan C5-nya. Itu untuk Ustazah Nurfani. Untuk terakhir Ustadz Wildan. Ustadz Wildan, indikator pencapaian pembelajarannya terlalu umum. Eh, Sebaiknya indikatornya lebih detail lagi untuk memudahkan sebuah keberhasilan. Untuk kegiatan diskusinya, instruksi yang diberikan untuk siswa terlalu umum. Jadi mohon dijelaskan langkahnya lebih spesifik lagi. Kemudian untuk kegiatan diskusi dan presentasi akan lebih menarik, tambahkan simulasi, game, dan lain sebagainya. Untuk asesmennya, asesmen yang dinilai indikatornya sudah rinci atau konkret, contohnya sudah. Oke. Hmm, oke, itu sudah. Asesmen sumatifnya sudah. Oke, untuk asesmen sumatifnya ditambahkan C4 dan C5-nya ya Ustadz Wildan. Kemudian glosariumnya masih minim. Hanya sedikit istilah yang dijelaskan dalam glosarium. Padahal di situ ada umatan wasaton, kemudian ada radikalisme. Itu dibutuhkan definisi rinci, karena belum tentu semua anak bisa tahu itu radikalisme seperti itu, atau umatan itu juga belum semua anak bisa tahu. Referensinya kurang luas, mungkin perlu ditambah lagi dengan jurnal atau literasi akademik yang lebih kredibel. Itu dari saya untuk LK6. Oke, LK6. Ada Bapak Ibu mungkin yang butuh penjelasan dari beberapa yang disampaikan tadi oleh Bu Teti, monggo silakan. LK6 yaitu modul ajar problem based learning. LK6. Bu Afifah ada yang mau disampaikan? Oke, Bapak. Mohon izin bertanya, Bu Teti. Oke. Tadi kan disinggung masalah materinya masih umum untuk contoh-contoh yang real.
Iku ditambahkan di bagian materi dokumen materi niku nggih. Oke, di dokumen materi. Tambahkan sedikit saja, Bu. Nggih, untuk penjelasan yang kirang fokus tadi yang pundi nggih? Ustazah Afifah ya. Nggih. Hmm, oh, ini pada bagian sifat itu ada yang penjelasannya kurang fokus pada penerapan praktis. Pada praktis itu artinya eh, yaitu kurang mengangkat nilai-nilai malaikat pada kehidupan siswa. Seperti itu. Jadi berarti eh, yang saya maksud adalah sifat-sifat malaikat ini kita bawa anak-anak itu ke dalam kehidupan mereka. Seperti itu jadinya. Jadi ada contoh-contoh eh, eh, contoh gini, kita mengajarkan siapa yang suka bersedekah di pagi hari, maka malaikat akan mengaminkan, kemudian malaikat akan, itu kan langsung dijelaskan, kita langsung memfokuskan ke anak-anak. Anak-anak biasa sedekah enggak? Seperti itu. Nah itu mengajarkan kita kepada kehidupan nyata real. Enggak banyak anak yang bisa mau berfokus sedekah di pagi hari, itu enggak banyak. Memberi makan di pagi hari, binatang yang ketemu di pagi hari, ya itu kan salah satu contoh fokus yang real pada penerapan praktis gitu loh maksud saya. Ditambahkan itu aja. Jadi itu nanti mungkin contoh-contoh tambahannya adalah contoh-contoh nyata tentang nilai-nilai relevansi masyarakat dalam kehidupan siswa, itu bisa ditambahkan seperti itu. Jadi ada deskripsinya. Kalau tidak dengan gambar seperti itu, dengan visualisasi, bisa dengan deskripsinya saja. Itu yang saya maksud. Terima kasih ya, Bu. Oke, nah, oke. Monggo yang lain Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Ustazah tadi. Ya. Eh, untuk kebetulan tema yang saya ambil kan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan contoh kasus yang saya ambil itu semuanya dari media digital gitu. Jadi tidak mengarah pada penjelasan terkait mungkin kisah-kisahnya seperti itu. Jadi memang benar-benar kasus yang pengen anak-anak itu membahas seperti itu mau saya. Nanti kira-kira ketika PBL itu saya perlu menjelaskan juga terkait kisah-kisahnya Nabi itu disinggung dulu, diuraikan karakternya, baru dikembalikan ke kasus atau cukup saya beri eh, rekaman materi itu tadi. Jadi misalnya kalau saya mencantumkan, kebetulan saya pakai medianya kan microsite ya Ustazah. Terus di microsite itu sudah saya beri link-linknya materi, kasus, asesmen semuanya sudah lengkap di situ. Apa cukup itu? Apa saya juga harus menjelaskan kepada mereka? Jadi ada eh, kayak penjelasan terperinci dari saya atau saya cukup mendampingi dengan oh ini materinya dipelajari sendiri seperti itu atau pripun sebaiknya karena Uh, materinya kan cukup. Idealnya kita itu menyampaikan materi itu 5 menit, 10 menit itu sudah cukup. Artinya inti poinnya saja. Bisa juga dengan lembaran kertas, ya, lembaran kertas yang kita sebarkan. Paling tidak kita menyampaikan eh, eh, ada sedikit yang kita sampaikan, poin-poin pentingnya saja. Nah, setelah itu kita bisa, jadi jangan langsung masuk, langsung silakan buka link ini, jangan. Kita tetap harus ada menyampaikan meskipun hanya poin besarnya saja, poin-poin intinya saja. Jadi contoh Nabi, kira-kira sifat Nabi yang paling penting kan cuma 4 itu aja kan. Nah, cuma 4 itu aja yang kita selipkan sedikit. Nah, kira-kira setelah itu silakan. Nah, contoh itu seperti aja. Jadi tetap kalau kalau saya tetap kita tetap ada memberikan sedikit poin. Setelah itu baru kita bisa masuk ke link, bisa anak-anak membaca, anak-anak bisa mencari sumber bacaan mereka sendiri itu. Jadi tetap ada. Jadi kita enggak pasang prongkoan ini buka link ini enggak, tetap enggak. Kalau saya tetap berfokus bahwa
sebagai fasilitator kita tetap ada memberikan poin-poin penting atau inti di awal seperti itu. Berarti itu nanti cukup di awal saja atau di akhir ketika refleksi itu kita buat kesimpulan akhir lagi atau cukup di awal tadi, Ustazah? Di awal saja, refleksi itu usahakan anak-anak. Oh, enggak, siap. Berarti Kecuali, fokus ke anak-anak. kecuali di kelas itu memang kelasnya harus dikasih kompor dulu, nah, berarti kita pancing. Jadi nggak semua kelas itu, ada kelas, saya punya kelas satu itu, mati kelasnya itu. Jadi harus dikasih kompor dulu, semua itu nggak ada yang berbicara. Itu semua guru bingung ketika masuk ke kelas itu. Nah, kecuali di kelas seperti itu, baru kita pancing untuk refleksinya. Kita berikan pancingan untuk refleksinya. Tapi kalau di kelas yang hidup, biarkan mereka memberikan refleksi. Oke. Terima kasih Ustazah pencerahannya. Masih ada dari bapak-bapak ini mungkin yang belum memberikan komentarnya. Halo, Bapak Ibu, apa kita lanjut ke LK selanjutnya gitu? Lanjut, Bapak. Oke, ya, Lanjut saja. kita lanjutkan. Mohon maaf ini saya nggak nyalakan, saya kebetulan lagi di jalan juga. Jadi saya kebetulan yang ini lagi di jalan saya pakai HP, tadi yang tadi tetap ada di rumah jadi sedang jemput anak. Mohon maaf Bu Tati dan Bapak semuanya. Moga bisa lanjutkan Bu Tati. Nggih, untuk modul 7 dan 8, insya Allah hampir sama Bapak dengan yang 6. Artinya sintaknya teman-teman mungkin sudah melihat contoh semuanya. Artinya sudah sama semuanya. Artinya sintaknya sudah terpakai semuanya. Tinggal mungkin penekanan pada PJBL ini tingkatannya adalah kepada, ini kan eh, kerja kelompok ya Pak ya. Kerja kelompok itu adalah memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi kita itu perlu, ini tuh semuanya berarti umum saja Pak ya, karena sudah saya lihat hampir hampir sama sih, hanya penekanannya nanti pada eh, proses bagaimana kolaborasi proyek ini bisa bekerja dengan baik antar antar grup ya. Jadi dalam sebuah kolaborasi produk ini kan memerlukan waktu yang panjang. Jadi produk ini harus disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak masing-masing. Jadi uh, kalau ada yang membuat komik digital, contoh nih siapa ya yang tadi saya lihat komik digital saya lupa. Kalau Uh, Ustazah. Kalau Ustazah, Ustazah. Iya, Ustazah, iya. oh, ya yang membuat komik digital itu kita mungkin harus melihat apakah kemampuan kemampuan semua anak rata ataukah tidak. Kalau memang ada yang tidak, maka berarti proyek itu tidak bisa diberlakukan kepada semua anak. Contoh lagi, mungkin ada anak-anak yang tidak punya alat untuk melakukan digitalisasi, maka proyek itu tidak berlaku bagi anak tersebut. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Eh, jadi kita tidak paten harus membuat seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk proyek ini kita bisa melihat bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana kemampuan mereka, apakah mereka akses internet di rumahnya juga ada, apakah fasilitasnya juga ada, maka kita harus lihat. Seperti itu. Jadi saya pikir kita sebagai guru kita pasti tahu kan anak-anak kira-kira yang punya dan yang tidak punya untuk alat tersebut, maka kita juga harus menyediakan non-digital, tugas-tugas proyek non-digital. Atau tugas-tugas proyek ini kan kerjasama, tugas proyek digital ini
dikelompokkan sesuai dengan wilayah tinggal mereka untuk memudahkan mereka. Seperti itu. Jadi tugasnya ini kita lihat dari radius tempat mereka tinggal, kemudian kepemilikan mereka tentang alat-alat untuk seperti ini itu. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan bahwa untuk proyek ini tidak harus sama seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kinestetik, kemudian visual dan audio itu tidak sama. Jadi intinya secara garis besar itu hampir sama semuanya. Kalau proyek itu memerlukan waktu yang panjang dan kita harus bisa memilah SOP-nya, waktu-waktu timernya kita harus buat secara terperinci dengan jelas. Karena kan kita memerlukan waktu yang sangat panjang ya, kalau untuk proyek itu. Biasanya malah terkadang biasanya kalau proyek itu malah terkadang memakai jam yang lain. Biasanya. Itu anak-anak tuh senang, Ustazah boleh nggak ngambil jamnya? Ah, ini proyek kami belum selesai. Saya tepuk jidat. Oh gitu ya. Senang-senang aja, ya udah monggo. Seperti itu. Nah, itu juga perlu harus dibuat langkah-langkah detail, timer waktu untuk proyek itu. Jadi ada SOP di awal. Biasanya guru-guru itu, wah aku masuk kelas diusir gitu. Karena proyeknya belum selesai seperti itu. Nah, itu juga harus dibuat SOP di awal. Jadi eh, apa namanya ada kesepakatan di awal untuk mengerjakan proyek ini, ada proyek yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kemampuan mereka seperti itu. Intinya seperti itu Bapak untuk PJBL ini. Jadi kalau ada presentasi akan lebih bagus lagi nanti ada apa namanya unjuk rasa dari proyek yang sudah di kelas aja sih seperti itu. Itu seperti itu inti semua dari proyek ini seperti itu. Untuk yang ini seperti itu Bapak, garis besarnya sih hampir sama kalau saya melihat untuk proyek. Untuk modul 7 menurut saya sudah cukup. Tinggal nanti langkah pembelajaran kegiatan aja yang harus eh, lebih lebih diperjelas dan 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 penilaiannya juga harus eh, ada penilaian grup dan ada penilaian eh, individu seperti itu. Untuk 7 menurut saya sudah cukup Bapak. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan modul project based learning, modul project based learning. Silakan. Kalau misalnya nanti untuk seperti komik tadi itu kan ada seandainya yang digital, ada yang mungkin tidak digital, yang manual gitu ya, yang mungkin biasa. Itu eh, dalam penilaian, apakah apa ya dibuat gimana ya? Misalnya jangan-jangan yang digital itu dianggap lebih apa punya kelebihan atau gimana Bu tadi kira-kira? Eh, Sebetulnya digital itu kan sama menggambar juga Pak. Jadi basic tetap menggambar juga. Basicnya orang yang bisa menggambar itu bisa juga nanti di digital. Tapi kalau basicnya dia tidak bisa menggambar, akan kesulitan juga nanti. Biasanya kalau di sekolah saya itu ekskul digital untuk komik itu hanya orang-orang yang bisa menggambar.
itu cepat nanti dia untuk di digitalnya. Tapi kalau orang yang nggak bisa menggambar, dia nggak akan masuk juga di grup itu, gitu Pak. Jadi kalau menurut saya digital atau tidak digital tetap sama. Makanya saya katakan tadi, tidak semua orang bisa menggambar, Pak. Tidak semua orang bisa membuat puisi. Jadi makanya saya katakan bahwa proyek ini nanti hasilnya, eh, kalau komik itu bisa dibuat khusus untuk orang-orang yang bisa membuat gambar pada digital. Tapi kan kalau orang yang nggak bisa menggambar, nggak bisa juga. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa nanti disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kalau mereka tidak bisa menggambar, kalau kita paksakan nanti mereka akan patah. Seperti itu. Ya, kalau misalnya itu kelompok gitu ya, itu mungkin ya, tapi kita agak sulit juga mengidentifikasi misalnya anak-anaknya ya. Memang ada anak yang punya kemampuan visual bagus menggambar, ada yang punya kemampuan narasi bagus ya bercerita, punya ide. Nah, kemudian itu menjadi satu kan akhirnya mungkin bisa bisa jadi karya yang bagus ya. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak bisa membagi kelompok yang tepat itu pada akhirnya mungkin pengelompokan tidak proporsional begitu, Bu Teti ya. Kan kita kemarin sudah punya data tentang kemampuan mereka, gaya belajar mereka dan kemampuan kinestetik dan visualisasi kan sudah Ya. punya data. Dan biasanya anak-anak itu dan kita menawarkan anak itu punya skillnya apa, Oke. gitu Pak. Jadi eh, kan sekarang kita nggak boleh memaksakan anak ini harus bikin puisi karena nggak bisa puisi, harus menggambar kan nggak bisa menggambar. Sekarang nggak bisa begitu Bapak. Namanya nggak merdeka itu Bapak. Berarti basicnya penawaran ke anak-anak gitu ya. Ya, jadi yang memang pintar-pintar menggambar, maka itu masuk dalam sebuah komunitas membuat komik. Itu bisa dibukukan itu Bapak. Bagus-bagus itu anak-anak tuh kalau buat itu. Oke, jadi eh, itu Bapak Ibu kalau terkait dengan project seperti diferensiasi itu kan kita juga sesuaikan dengan gaya belajarnya ya, produk yang akan menjadi apa akhir atau bahan evaluasi sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Jadi ya memang Bapak Ibu ketika termasuk membuat project itu perlu juga melihat apa anak-anak kita terkait dengan gaya belajarnya ataupun potensi yang dimiliki oleh mereka itu. Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait dengan LK7? LK sudah masuk Nah, dengan 8 Bapak itu. Oh, termasuk LK, oh ya, termasuk 8 ya. Hampir-hampir mirip, hanya membedanya diferensiasi dengan project aja. Oke ya. Kalau untuk sintaknya saya melihat sudah ada semua. Oke, silakan termasuk LK8 Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. mohon izin bertanya, Bapak, Ibu. Eh, Berarti kalau saya simpulkan ini tadi untuk proyek kan kemarin kita LK-nya kan kita membuat satu proyek dan kemudian dikerjakan bersama-sama itu untuk modul PJBL-nya. Kemudian yang diferensiasi kan juga begitu, berarti kita fokus ke diferensiasinya. Apakah dari sini tadi bisa kita simpulkan bahwa untuk modul proyek di situ juga boleh ada unsur diferennya. Jadi untuk nanti prakteknya itu apakah modulnya kita harus ubah lagi? Dari situ banyak diferensiasinya untuk modul project maksud saya, atau tetap fokus ke satu project yang sudah kita rancang itu. Kan nanti pengaplikasiannya kalau misalnya kita diperbolehkan anak-anak berdiferen dalam mengerjakan proyeknya kan otomatis untuk modul kita juga harus menyesuaikan Bapak. Mohon maaf, mohon petunjuknya. Ya, tadi kan makanya saya coba tanya ke Bu Teti, kalau misalnya komik, nah komik itu kalau memang menjadi proyek bersama, itu berarti di situ bisa aja nanti di situ ada anak yang visual, ada anak yang mungkin dia punya kemampuan apa itu mungkin auditori ya dalam dalam yang dimaksud adalah bagaimana dia bisa membuat narasi cerita begitu sehingga ya di mungkin bisa sama apa mod projectnya tetapi
berbeda dengan yang didiferensiasi kalau itu bermacam-macam proyek ya. Kalau memang ini proyeknya sama, ya berarti dalam satu proyek itu bisa ada berbagai macam anak dengan kemauan berbeda. Atau gimana mungkin Bu Teti? Kalau saya gini, kalau di project PJBL ini, Bapak, itu bisa dalam satu grup itu bisa berbagai gaya belajar anak. Jadi yang komik-komik itu dia tugasnya nanti membuat gambar. Yang pintar bicara, dia nanti menjelaskan proses pembuatan dan cerita tentang komik tersebut. Nah, tetap, jadi tugasnya berbeda, tetapi produknya kan dalam satu grup, Bapak. Nah, jadi itu kan ada presentasinya. Nah, orang-orang yang biasa ngomong itulah tugasnya nanti di menjelaskan presentasi dari komik tersebut. Jadi yang diferensiasi ini memang khusus adalah mengerjakan tugasnya yang berbeda. Yang di project ini adalah orang-orang yang melengkapi dari tugas komik yang tadi, Bapak. Seperti itu. Jadi bisa dipisahkan atau bisa dijadikan satu juga. Seperti itu kalau saya. Jadi kalau tadi kan Bapak berarti kita kesulit yang mencari orang-orang. Bisa di grup itu kita asal acak pilih saja bisa. Tetapi nanti tugas orang-orang yang tidak bisa menggambar, maka nanti tugasnya adalah dia menjelaskan gambar tersebut, mempromosikan gambar tersebut, seperti itu. Seperti itu Bapak. Ya, berarti kan Bu Miftah ini proyeknya tetap satu aja kan, tidak perlu dibuat banyak kan gitu Bu Ya, Miftah ya. tetap satu, Ya. tetap satu. Itu nanti yang diferensiasi baru bisa bahas. Nah, itu. Oke. Oke, mohon izin sedikit Bapak. Untuk proyek saya ini sebenarnya saya sudah di situ menyebutkan kita menggunakan berbagai macam aplikasi komik. Jadi ada Komika, ada Komik Live dan seterusnya kan karena emang basicnya komik digital. Dan di situ di komik itu kita tidak memerlukan menggambar atau membuat desain seperti itu tidak. Jadi kita cukup foto, selfie, kemudian kita upload di situ. Karakternya sudah berubah foto kita jadi karakter komik. Jadi hanya sebatas ambil foto. Jadi lebih banyak kegiatannya ke kinestetik sebenarnya untuk proyek saya ini. Pangapunten, terima kasih. Ya, Hmm. kalau itu misalnya mengambil gambar, kalau memang dia tahu persis visualisnya itu menonjol, dia akan tahu bagaimana dia berpose, bagaimana dia mengambil posisi, kan begitu dibandingkan yang bukan visual. Kira-kira begitu, gimana Bu Tuti? Berarti semua orang bisa kalau hanya sekedar itu saja. Tak pikir komik-komik tenanan digital yang Nggih, seperti di nggih. sekolah saya. Oh, berarti Oh, semua orang. pakai aplikasi langsung komik digitalnya itu saja. Jadi lebih mudah dan anak-anak di sekolah saya sudah sangat familiar dengan aplikasi tersebut. Sekarang Oh, itu anak yang gitu. nggak bisa jadi bisa Bu Teti, jadi tidak perlu Ya, khawatir. itu sederhana itu berarti bisa semua. Tinggal buka AI, nanti muncul itu semuanya juga. Ya. Ya, intinya tadi seperti yang disampaikan Bu Teti bahwa kalau itu arahnya kita ke project based learning, berarti dalam satu kelompok project itu bisa diisi berbagai macam kayak belajar atau kemampuan anak ya. Tetapi kalau dalam diferensiasi, pembelajaran diferensiasi itu memang produknya itu bisa berbeda sesuai dengan gaya belajarnya anak. Sebenarnya pada intinya di situ. Gitu, Bapak Ibu, Bu Miftah dan semuanya. Monggo kalau masih ada eh, baik LK7, LK8. Oh, saya Bapak. Bapak-bapaknya ini belum komentar. Nggih. Apa sedikit mau, belum? Ya, silakan Pak Inam. Nggih. Untuk diferensiasi memang salah satu apa yang membedakan kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka memang kamekatun Pak kalau yang untuk dari implementasi penerapan kurikulum Merdeka kemarin. Perbedaan utamanya memang di diferensiasi. Jadi nggih, bisa saja nanti di PBL atau PJBL atau PD apa yang lainnya atau TPAJK itu menggunakan format diferensiasi mungkin seperti itu.
Itu dari tingkat implementasi kurikulum Merdeka kemarin yang pernah saya ikuti. Oke, oke. Terima kasih Pak Inam. Monggo Bapak Ibu yang lain. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas untuk hari ini, baik LK5, 6, 7, 8? Pak Wildan, Nggih, gimana Pak Wildan? Ada komentar? sementara mboten Bapak. Oke. Pak Abdullah Hasan. Sementara sama cukup Bapak. Oke. Oke. Bu Lu'lu' Atul Hamidatin. Sementara cukup, Bapak. Oh. Bu Iis. Sudah cukup jelas, Bapak. Alhamdulillah. Pak Zainus Sahihuddin. Sementara cukup jelas Bapak. Bapak Ibu yang lain sudah cukup nggak? Ini untuk hari ini? Sama dong Pak, Cekap. Jangan lupa Bapak Ibu isi chat diskusi ya, agar tidak lupa apa yang menjadi catatan kita hari ini. Bu Teti, mungkin masih ada yang mau ditambahkan, Bu Teti? Ya, ada yang saya lupa tadi Pak. Untuk yang diferensi, saya melihat beberapa modul itu tidak mencantumkan strategi khusus untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus atau siswa yang memiliki keterbatasan dalam memahami materi. Jadi ini ada beberapa ya hampir setengah lah. Artinya belum mencantumkan strategi khusus untuk ABK seperti itu atau ABK dalam memahami materi. Jadi karena kita ini diferensiasi maka paling tidak ada strategi khusus lah untuk dibuat catatan deskripsi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, yang jelas kan mereka tidak akan bisa sama belajarnya dengan kita. Jadi walaupun ada eh, anak-anak itu tetap kita buat deskripsi khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin kalau buat anak-anak yang biasa itu levelnya C2, mungkin dia C1 seperti itu. Karena sekarang kan semua sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus sekarang itu. Jadi ada dukungan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu tambahan dari saya, Bapak. Itu dicantumkannya di sebelah mana kira-kira Bu Teti? Dan meskipun seandainya di sekolah sebenarnya katakanlah mungkin tidak di semua kelas ada, tapi tetap dicantumkan gitu Bu Teti ya. Ya, di inti, Pak, di intinya, Pak. Di intinya. Jadi kalau ada anak yang lain mungkin diskusi, ya dia tetap diikutkan diskusi, cuma dalam kategori deskripsi yang berbeda sendiri. Gitu aja. Jadi ada strategi lah. Kalau diskusinya untuk anak-anak yang normal itu mungkin 15 menit, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ya
2 menit 3 menit mereka sudah itu bisa eh, kesukaan apa dia mengerjakan apa seperti itu. Karena kalau di sekolah saya itu ada setiap kelas ada satu, jadi eh, dan itu ada pendamping khusus yang menemani seperti itu. Jadi pendamping itu khusus duduk di dekat anak-anak ABK kalau di sekolah saya. Ya. Saya pernah kemarin waktu di Blitar ya, ada sekolah kebetulan visitasi itu namanya shadow teacher. Shadow teaching apa shadow teacher gitu ya. Shadow teacher, guru bayangan, guru bayangan. Jadi guru bayangan ini memang seperti Bu Tati tadi, dia ada di kelas itu yang siap untuk mendampingi bagi anak-anak yang memang berbeda, entah itu lemah atau lambat berpikir, atau mungkin dalam hal keterbatasan yang lain. Bahkan ada ruangan khusus seandainya memang anak ini butuh perlakuan yang berbeda. Nah, Tantrum ya. ya namanya itu care, care class atau special class. Nah, itu memang saya kebetulan pas lihat di situ ada. Jadi ada istilah shadow teacher, ada care class itu kalau nggak salah begitu. Nah, mungkin tiap sekolah kan kasusnya beda-beda ya. Ada yang mungkin hanya lambat berpikir, ada yang memang benar-benar dia kebutuhannya lebih dari lambat berpikir. Nah, itu memang ada. Sekarang kita tidak bisa menolak ya. Nah, jadi tetap pada kegiatan tertentu mereka bersama dengan yang lain. Artinya kita tidak memperlakukan berbeda secara yang itu bisa mengakibatkan malah dia tidak bersosialisasi ya, tetapi kita juga tetap memberikan pelayanan kepada mereka secara lebih, tapi tanpa mengabaikan faktor sosialisasi kepada kawan-kawan yang lain. Jadi begitu. Begitu Bu tadi ya. Enggak, Bapak. Kalau kami memang masuk di kelas, ya cuma kadang-kadang ketika tantrum, memang kita Betul itu. ya, memerlukan waktu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman. Biasanya teman-teman itu banyak yang merasa terganggu dan ya tugas kita, Pak. Tugas kita langsung justru di sini pahala kalian. Pahala lah banyak karena ada anak spesial. Itu Pak, itu memang awal-awal itu anak-anak tuh, wah Ustazah ini gimana nih gak bisa belajar seperti itu. Nah, yuk, tugas kita guru PAI itu memberikan penguatan kepada teman-teman di kelas itu. Inilah pahala kalian menemani teman-teman anak ABK. Luar biasa itu. Jadi seperti itu. Oke, saya kira mungkin cukup itu dulu Bu tadi ya untuk hari ini. Oke, Bapak, alhamdulillah cekap. Terima kasih banyak Bu Teti Hosiati. Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, Bapak Ibu, khususnya pada aspek yang pertama tadi terkait dengan penggunaan ini ya, C1, di atasnya C1 lah, variasi C yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya. Kemudian bagaimana di antara apa ini interval masing-masing nilai ataupun tahapan itu juga perlu menunjukkan hal yang berbeda. Dan yang juga terakhir ini terkait dengan modul ajar, bagaimana Bapak Ibu bisa menyesuaikan hal-hal yang memang itu ada di masing-masing komponen di modul ajar. Terima kasih banyak Bu Teti Khosiati. Dan kita tutup Bapak Ibu semua dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Subhanallah.